Selamat pagi, siang, maupun malam kepada yang terhormat Bapak Muhammad Abduh dan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok bab 11 ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami, yaitu merangkum bab 11 Leadership Fundamentals. Perkenalkan, saya selaku Ketua Kelompok Enrique Sutarno Hadinoto dengan NIM 202208012881. Saya Vincent Nathan Mangapul dengan NIM 202208011267. Saya dengan Filbert Ciuman dengan NIM 202208010151. Dan saya Joy Fasirudian dengan NIM 202208011206. Definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah suatu konsep atau kualitas yang mencakup kemampuan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin adalah individu yang memimpin, membimbing, dan memberikan arahan kepada anggota kelompok atau organisasi dengan cara efektif dan positif. Oke, sekarang saya akan menjelaskan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama adalah rapat kantor, kedua dalam lingkungan keluarga, dan ketiga adalah Bapak Presiden kita sendiri yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah contoh 1, manajer yang memimpin aktivitas rapat agar para karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Yang kedua adalah contoh kita memiliki 2 pemimpin, yaitu kedua orang tua kita yang dapat memimpin anak-anaknya. Contohnya seperti kegiatan gotong royong untuk membersihkan rumah. Dan yang ketiga adalah contoh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi yang memimpin suatu negara agar negara tersebut tetap berjalan dengan lancar dan sejahtera. Oke, saya sekarang akan menjelaskan definisi kepemimpinan menurut The Handbook of Leadership Definition. Interaksi antara anggota dalam kelompok, pemimpin adalah agent of change, seorang yang perilakunya mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhinya. Kepemimpinan terjadi ketika suatu anggota dalam kelompok merupakan motivasi atau kompetensi anggota lain dalam kelompok. Analisis definisi ini memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, seorang pemimpin menggunakan pengaruh dan ada kepemimpinan dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, ada seorang pemimpin adalah agent of change, seorang yang dapat mempengaruhi perilaku dan forma pembawaannya. Dan yang ketiga, seorang pemimpin pasti mempunyai tujuan tertentu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri yang dapat mengidentifikasi seorang pemimpin. Untuk mencari ciri-ciri seorang pemimpin, dibuat Trait Theory of Leadership, yaitu teori ini adalah teori yang mencoba untuk mengidentifikasi secara spesifik karakteristik, yaitu memiliki 3 fisik, mental, dan kepribadian yang terkait dengan keberhasilan kepemimpinan, bergantung pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria keberhasilan tertentu. Ciri-ciri utama yang diukur dalam Trait Theory of Leadership memiliki 3, yaitu abilities atau kemampuan dan skill. Yang kedua, personality traits atau kepribadian. Yang ketiga adalah motivation atau motivasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kemampuan. Pemimpin-pemimpin yang efektif mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu untuk memimpin. Namun, ada juga beberapa keterampilan yang tidak harus dimiliki. Contohnya kecerdasan. Sebagai contoh, seorang pemimpin dengan IQ yang relatif tinggi yang mencoba mempengaruhi anggota yang anggotanya memiliki IQ rata-rata mungkin tidak dapat memahami solusi yang diberikan pemimpin tersebut. Selain itu, pemimpin seperti itu mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ide dan kebijakan. Jadi yang lebih diutamakan adalah komunikasi dan supervisor ability. Jadi komunikasi supervisor ini yang lebih diutamakan. Jadi yang poin pertama adalah komunikasi. Komunikasi dalam kepemimpinan adalah proses saling bertukar informasi,
gagasan, dan pandangan antara pemimpin dan para anggota tim. Dan poin yang kedua yaitu supervisor ability. Kemampuan yang melibatkan penempatan tujuan, perencanaan, menugaskan orang untuk melakukan pekerjaan dan follow up hasil pekerjaan karyawan tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu kepribadian. Menurut riset, berikut ini adalah sifat-sifat kepribadian yang penting dimiliki untuk pemimpin yang efektif. Yang pertama, kewaspadaan. Kedua, tingkat energi. Ketiga, toleransi stres. Keempat, kematangan emosional. Kelima, horizonalitas. Keenam, integritas. Dan ketujuh, kepercayaan diri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu motivasi. Ada 4 motivasi seorang pemimpin. Yang pertama adalah socialized power orientation, yaitu menyatukan orang-orang dan menginspirasi tindakan menuju tujuan bersama yang lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan tinggi untuk berprestasi. Dan yang ketiga adalah berinisiasi. Dan keempat, untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sekarang saya akan menyimpulkan dari teori sifat kepemimpinan. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan bahwa sifat-sifat seperti yang ada di tabel ini membedakan pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Temuan penelitian masih kontradiktif atau masih bertentangan untuk sejumlah beberapa alasan. Yang mungkin karena pertama, daftar sifat-sifat berpotensi penting tidak terbatas. Setiap tahun sifat-sifat baru seperti tanda lahir seseorang, gaya tulisan tangan, dan urutan kelahiran ditambahkan ke dalam kepribadian, karakteristik fisik, dan kecerdasan. Kedua, skor tes sifat tidak secara kontensi memprediksi efektivitas pemimpin. Tidak hanya sifat-sifat kepemimpinan saja yang mempengaruhi bawahan, sifat-sifat ini harus digabungkan dengan faktor kontekstual dan faktor lainnya. Ketiga, pola perilaku sangat bergantung pada situasi. Perilaku kepemimpinan yang efektif di sebuah bank mungkin tidak efektif di sebuah perusahaan yang mengoperasikan situs web. Terakhir, Trade Theory of Leadership ini gagal memberikan wawasan tentang apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif dalam pekerjaannya. Diperlukan pengamatan yang menggambarkan perilaku pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Terlepas dari kekurangannya, pendekatan sifat dari penuhnya tidak valid. Kirkpatrick dan Locke menemukan bukti bahwa pemimpin dan yang efektif berbeda dengan orang lain. Studi mereka menunjukkan bahwa para pemimpin tidak harus memiliki kecerdasan yang tinggi untuk bisa sukses. Akan tetapi, para pemimpin perlu memiliki sifat-sifat yang tepat untuk menjadi efektif. Sederhananya, seorang pemimpin berbeda dari orang lain. Tetapi bagaimana mereka itu berbeda dari orang lain tidak penuh diketahui. Dengan demikian, pandangan kita tentang kepemimpinan harus mencakup gagasan bahwa pemimpin berbeda dari bukan pemimpin dan bahwa pemimpin yang efektif berbeda dari pemimpin yang tidak efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku pemimpin yang efektif. Untuk perilaku pemimpin yang efektif, pada tahun 1940, para peneliti mulai mengeksplorasi ide bagaimana perilaku seseorang menentukan efektivitas kepemimpinan orang tersebut, ketimbang mencari ciri-ciri. Para peneliti ini melihat perilaku dan pengaruh kepada pengukuran efektivitas seperti produksi atau kepuasan bawahan. Di sini ada 2 perilaku kepemimpinan. Yang pertama, job center leader. Job center leader ini untuk fokus kepada menyelesaikan tugas. Yang pertama. Yang kedua, memperhatikan anggota sehingga mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diminta. Yang ketiga, bergantung pada paksaan, imbalan, dan kuasa untuk mempengaruhi anggota. Keempat, susah untuk peduli terhadap anggota. Oke, perilaku pemimpin
kepemimpinan yang kedua, employee center, yang bertugas untuk fokus kepada lingkungan kerja yang mendukung, fokus kepada mengeluarkan yang terbaik dari masing-masing anggota, mengambil keputusan dikasih ke anggota. Oke, tadi kami menjelaskan teori sifat-sifat dan perilaku kepemimpinan. Namun kedua teori tadi tidak memperhitungkan faktor situasi. Teori-teori tadi tidak memperhitungkan penemuan gaya kepemimpinan di situasi-situasi tertentu. Karena itu dibuatlah teori situasional kepemimpinan. Ada 4 model yang akan kami jelaskan. Tapi saya akan menjelaskan teori pertama, yaitu teori contingency leadership model. Oke. Fred Fiedler, sang pembuat teori contingency leadership, dan di sini kami menaruh gambar seorang Fred Fiedler ini, sang pembuat teori contingency leadership model. Artinya performa suatu grup tergantung dari interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi. Untuk teori contingency leadership model adalah teori kepemimpinan yang menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang benar-benar tepat untuk semua situasi. Model ini menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada seberapa baik ia dapat menyelesaikan gaya kepemimpinannya dengan tuntutan dan karakteristik yang dihadapi. Ini gaya kepemimpinan contingency leadership model. Menurut penelitian Fiedler, seorang leader mempraktekkan antara dua gaya kepemimpinan, yaitu yang satu, text-oriented leadership, yang kedua, relation-oriented leadership. Seseorang yang menilai tinggi penyelesaian tugas akan lebih memilih untuk mempraktekkan text-oriented leadership. Seseorang yang menilai tinggi hubungan dengan antara orang lain akan lebih memilih untuk mempraktekkan relation-oriented leadership. Seseorang tidak bisa mempraktekkan text-oriented leadership dan relation-oriented leadership secara bersamaan. Ini faktor situasional. Menurut Fiedler, ada 3 faktor situasional yang menentukan apakah gaya text-oriented atau relation-oriented akan lebih efektif, yaitu 1. Relasi antara pemimpin dan anggota tim dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk gaya kepemimpinan, karakteristik individu, dan situasi yang dihadapi. Berikut ini adalah beberapa contoh relasi antara kepemimpinan dan anggota yang mungkin terjadi dalam konteks organisasi atau tim. Relasi kolaboratif, pemimpin dan anggota tim bekerja sama secara terbuka dan saling mendukung. Pemimpin memberi kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menghargai kontribusi mereka. Komunikasi antara pemimpin dan anggota bersifat dua arah dan saling terbuka. Oke, untuk yang kedua, struktur tugas merujuk pada sejauh mana tugas atau pekerjaan di organisasi atau tim memiliki tingkat ketentuan dan keteraturan. Berikut ini adalah contoh struktur tugas yang dapat ditemukan dalam konteks organisasi dan tim. Tugas rutin. Tugas-tugas yang harus dijalankan berulang kali dan memiliki prosedur yang jelas dan stabil. Untuk menyelesaikannya, contoh tugas rutin termasuk memeriksa email setiap hari, melakukan tugas administratif secara berkala, atau mengolah inventaris. Dan yang ketiga, kekuasaan posisi.
merujuk pada kekuasaan atau otoritas yang melekat pada posisi atau jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Ini berarti bahwa seseorang memegang kekuasaan karena posisi yang mereka miliki dalam hierarki organisasi atau kelompok kerja, bukan karena sifat pribadi atau kualitas kepemimpinan mereka. Ini contoh bentuk kekuasaan dalam posisi dalam konteks organisasi. Kekuasaan kepala. Ini adalah kekuasaan yang melekat kepada posisi kepala atau manajer tertinggi dalam organisasi. Mereka memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis, menetapkan kebijakan, atau mengarahkan seluruh organisasi ke situasi. 3 faktor tadi kita gabungkan untuk memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Sebagai contoh, misalnya di dalam tabel ini kita pilih situasi pertama ini, yaitu ketika relasi antara pemimpin dan anggota baik dan struktur tugasnya tinggi dan kekuasaan posisinya kuat, maka daya kepemimpinan yang tepat adalah text motivation. Oke, Pat Goal Model. Seorang pemimpin menjadi efektif karena pengaruh positifnya terhadap motivasi, kemampuan dan keputusan para pengikutnya. Teori ini disebut dengan Pat Goal karena fokusnya adalah bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi persepsi para pengikutnya dengan tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini itu model Pat Goal ini juga merupakan suatu pendekatan kepemimpinan situasional atau kontingensi yang bertujuan untuk memprediksi efektivitasnya ya. Nah, di sini itu ada quotes dari Robert J. Haas, yaitu pemimpin efektif karena efek positif mereka terhadap motivasi, kemampuan untuk bekerja, dan kepuasan para pengikutnya. Teori ini disebut dengan Pat Goal karena fokusnya adalah bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi persepsi para pengikutnya dengan tujuan pekerjaan, pengembangan diri, atau jalur untuk mencapai tujuan bersama. Oke, perilaku kepemimpinan Pat Goal. Jadi menurut Pat Goal model ini ada 4 perilaku kepemimpinan, yaitu directive leader, supportive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Nah, untuk yang pemimpin direktif itu tuh cenderung memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka. Kalau untuk pemimpin yang suportif tuh memperlakukan bawahan sebagai rekan sebaya atau rekan kerja. Terus pemimpin partisipatif itu berkonsultasi dengan bawahan dan mempertimbangkan saran atau ide dari mereka untuk mencapai suatu keputusan. Terus untuk yang achievement oriented itu menetapkan tujuan-tujuan yang menantang, mengharapkan bawahan untuk berkinerja kepada tingkat tertinggi dan terus mencari pekerjaan kinerja. Seperti yang terlihat, keempat perilaku ini merupakan konseptualisasi yang lebih halus dari 2 perilaku umum yang telah kita bahas pada bab ini. Oke, proposisi utama Pat Goal. Jadi teori Pat Goal ini mempunyai 2 proposisi, yaitu yang pertama, perilaku pemimpin efektif sejauh mana bawahannya mempersepsikan perilaku tersebut sebagai sumber kepuasan langsung atau sebagai alat untuk mencapai kepuasan di masa depan. Yang kedua itu ada perilaku pemimpin bersifat motivasional, yaitu sejauh mana perilaku tersebut menjadikan pemenuhan kebutuhan bawahan tergantung pada kinerja yang efektif dan sejalan dengan lingkungan bawahan dengan memberikan panduan, kejelasan arah, dan penghargaan yang diperlukan untuk kinerja yang efektif. Nah, menurut teori Pat Goal ini, pemimpin itu sebaiknya meningkatkan berbagai jenis penghargaan yang tersedia bagi bawahan. Selain itu, pemimpin sebaiknya memberikan panduan dan bimbingan untuk menjelaskan kepada bawahannya dengan cara untuk memperoleh penghargaan tersebut. Ini juga berarti pemimpin sebaiknya membantu bawahan mereka agar mencapai suatu tujuan yang realistis ke depannya. Oke, faktor situasional, yaitu Pat Goal. Jadi ada 2 faktor situasional dalam teori Pat Goal. Yang pertama itu karakteristik pribadi bawahan, yang kedua tekanan dan tuntutan lingkungan. Jadi untuk karakteristik pribadi ini merupakan suatu persepsi yang penting terhadap kemampuannya, karena semakin tinggi tingkat kemampuan yang dirasakan, akan relatif terhadap tuntutan tugasnya semakin baik dan juga akan menerima
gaya kepemimpinan yang juga lebih baik. Terus untuk faktor yang lingkungan tuh meliputi hal-hal yang tidak berada dalam kendali bawahan, tetapi penting untuk keputusan dan kepuasan ataupun kemampuan untuk bekerja secara efektif. Ini termasuk tugas-tugas sistem orientasi, formal organisasi, dan kelompok kerja. Oke, kritik model PET Goal. Ada beberapa keraguan tentang daya prediksi dari kritik model PET Goal. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa hasil penelitian yang tidak konsisten terkait dengan model ini. Jadi mereka tuh menyatakan bahwa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur tugas dari pekerjaan bawahan, semakin tinggi hubungan antar perilaku pemimpin suportif dan kepuasan bawahan. Tapi hipotesis ini juga menyatakan bahwa semakin tinggi struktur tugas, semakin rendah hubungan antar perilaku pemimpin yang direktif dan kepuasan bawahan. Namun hanya mendapatkan dukungan dari sebagiannya gitu. Jadi di sini tuh ada sisi positifnya juga yang harus diakui bahwa model PET Goal ini merupakan perbaikan dari teori-teori perilaku pribadi dan sifat kepemimpinannya. Hersey Blanchard Model. Jadi di situ Hersey dan Blanchard mengembangkan SLM, yaitu Situational Leadership Model yang menekan kepada pengikut dan kesiapan mereka, lalu memilih gaya kepemimpinan berdasarkan kesiapannya. Jadi kesiapan atau readiness ini didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan orang pengikut untuk bertanggung jawab atas mengarahkan perilaku mereka sendiri. Penting untuk mempertimbangkan dua jenis kesiapan dalam pekerjaan dan kesiapan psikologis. Seseorang yang memiliki kesiapan tinggi dalam pekerjaannya memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan tanpa manajer yang mengatur atau mengarahkan pekerjaan. Seseorang yang memiliki kesiapan psikologis tinggi memiliki motivasi diri dan keinginan untuk melakukan pekerjaan berkualitas tinggi. Sekali lagi, orang ini memiliki sedikit kebutuhan untuk pengawasan langsung. Oke, perilaku kepemimpinan dari Hersey Blanchard. Jadi Hersey sama Blanchard ini menggunakan penelitian dari Ohio State untuk mengembangkan 4 gaya kepemimpinan untuk manajer. Yang pertama itu ada telling, memberitahukan. Yang kedua ada selling, mempromosikan. Yang ketiga participating atau berpartisipasi. Yang keempat delegating atau mendeklarasikan. Nah, di sini tuh, untuk yang telling tuh, itu berarti pemimpinnya itu menentukan peran yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, dan membantu para pengikutnya kayak di mana, bagaimana, kapan, dan apa untuk melakukan tugas-tugasnya tersebut. Terus untuk yang selling ini berarti pemimpin memberikan arahan terstruktur kepada para pengikut, namun juga memberikan dukungan. Terus yang ketiga itu ada participating, yaitu pemimpin dan para pengikutnya berbagi dalam pengambilan keputusan dengan cara terbaik menyelesaikan pekerjaan dengan berkualitas tinggi. Yang untuk delegating itu berarti pemimpin memberikan sedikit arahan khusus dan dukungan personal kepada para pengikut. Oke, faktor situasional, Hersey Blanchard. Jadi di sini tuh readiness atau kesiapan adalah seseorang yang memiliki faktor situasional dalam model Hersey Blanchard. Jadi di situ readiness tuh merupakan faktor penting untuk seorang pemimpin. Jadi kayak pemimpinnya tuh lihat, jadi bawahannya itu perilakunya bagaimana untuk menentukan cara gaya pemimpinnya gitu. Jadi di sini tuh kalau misalnya bawahannya itu ada unable dan unwilling, dia tuh bakal ngambil gaya kepemimpinan yaitu yang telling, yaitu instructive dan supervising. Kalau misalnya bawahannya itu unable dan willing, jadi dia akan melakukan gaya pemimpinan yaitu selling dengan explaining dan clarifying. Kalau misalnya bawahannya able dan unwilling, jadi di bawah apa pemimpinnya itu bakal memilih cara participating, yaitu sharing dan facilitating. Kalau bawahannya able dan willing, pemimpinnya itu akan memilih gaya delegating, yaitu coaching dan assisting. Jadi penerapan model ini bekerja sebagai berikut. Misalnya ada seorang manajer menentukan bahwa para pengikut yang baru direkrutnya itu tidak mampu melakukan pekerjaan dan tidak bersedia mengambil resiko yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukannya. Jadi para pengikut atau para bawahannya ini menurut dia tuh berada di tingkat kesiapan R1. Dengan berpindah secara vertikal dari R1 ke perilaku kepemimpinan sesuai dengan tingkat ini.
kita melihat bahwa gaya telling atau memberitahukan adalah gaya yang tepat. Artinya seseorang pengikut dengan tingkat kesiapan R1 atau seorang bawahan memerlukan seorang pemimpin yang memiliki orientasi dan tugas yang tinggi, memberikan instruksi langsung, dan memberikan dukungan kerja. Terus untuk perilaku yang lebih dibutuhkan dari perilaku lainnya, bisa juga kita lihat ada di S3. Misalnya itu beberapa orang menganggap bahwa gaya S3 ini merupakan gaya yang terbaik, namun, meminta seseorang pengikut yang tidak nyaman untuk berpartisipasi dapat mengakibatkan lebih banyak ketidakamanan tentang membuat kesalahan atau mengatakan sesuatu yang dianggap bodoh. Jadi seorang pengikut atau bawahan ini akan lebih siap untuk bertanggung jawab tambahan ketika pemimpinan, lain yang diambilnya atau lebih efektif gitu. Sebagai contoh misalnya sebuah laboratorium penelitian dan pengembangan, para ilmuwan dan ahli yang berpengalaman sepenuhnya mampu dan bersedia melakukan pekerjaan akan berkembang lebih baik di bawah kepemimpinan delegatif atau S4. Menggunakan indikator kesiapan dengan model 4 gaya ini membantu manajer mengkonseptualisasikan apa yang terbaik untuk para pengikutnya atau para bawahannya. Blanchard telah menanggapi beberapa kritikus SLM yang merevisi model asli. Jadi dia mengubah beberapa istilah, menyebut perilaku tugas sebagai perilaku direktif dan perilaku hubungan sesuai perilaku suportif. Jadi keempat gaya kepemimpinan yang sekarang disebut S1 directing, S2 coaching, dan S3 suportif, dan S4 delegatif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Leader-Member Exchange Theory. Leader-Member Exchange Theory ini termasuk dalam teori situasional kepemimpinan. Teori ini dibuat oleh seorang yang bernama George Green. Jadi menurut George Green ini tidak ada yang namanya perilaku pemimpin yang konsisten terhadap bawahan. Artinya seorang pemimpin itu memperlakukan bawahannya beda-beda tergantung dari hubungan antara pemimpin dan bawahannya tersebut. Jadi mungkin contohnya seorang pemimpin itu lebih peduli terhadap satu anggota, tapi dia lebih tegas kepada anggota lain. Selanjutnya pendekatan LMX atau Leader Member Exchange Theory. Jadi pendekatan LMX ini dia dibagi menjelaskan bahwa ada dua kelompok, yaitu in group dan out group. Jadi in group ini adalah orang-orang atau anggota-anggota yang lebih dekat dengan leadernya, pemimpinnya. Mereka memiliki kesamaan dengan pemimpinnya. Dan yang out group tidak terlalu dekat dengan pemimpinnya. Jadi yang in group itu akan dikasih tugas yang lebih menantang dan penghargaannya akan lebih bermakna. Sedangkan out group itu tugas yang diberikan oleh pemimpin akan kurang menantang, akan kurang mendapat support dari pemimpin, akan merasa bosan dengan kerjanya dan sering keluar. Jadi ini biasanya yang akan terjadi. Lalu ada kuesioner LMX. Jadi kuesioner ini mengukur apakah suatu anggota merasa dia adalah member in group atau dia adalah member out group. Ini adalah perbandingan teori situasional kepemimpinan yang sebelumnya dibahas. Jadi
Pertama ada Fiedler's Contingency Model, terus House's Path Goal Model, terus Hersey-Blanchard Situational Leadership Model, dan Leader Member Exchange. Jadi yang Fiedler's itu pemimpin itu dia antara task atau enggak dia relationship oriented, dan tidak bisa dua-duanya dalam bersamaan. Untuk House's Path Goal Model itu pemimpin dapat meningkatkan efektivitas pengikut dengan mengimplementasikan teknik motivasional. Dan yang Hersey-Blanchard itu dia berdasarkan kesiapan bawahan, dan kesiapan bawahan ini mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diambil. Dan terakhir Leader Member Exchange itu pemimpin itu harus adaptif karena tidak ada perilaku pemimpin yang konsisten terhadap bawahannya. Bawahan atau anggota itu dikelompokkan menjadi dua grup, yaitu in dan out group. Jadi ada 3 soal dan saya akan menjawab semua 3 soal. Jadi soal yang pertama, jelaskan teori kepemimpinan path goal, lalu aplikasikan ide utama dari teori berikut ke latar yang berbeda. Seperti kasus orang tua membantu anaknya meningkatkan kebiasaan belajar dan nilai dalam kuliah. Jadi teori kepemimpinan path goal ini menyatakan bahwa pemimpin yang efektif itu dapat membantu bawahannya untuk mencapai tujuan mereka dengan memberikan jalan yang jelas dan mendukung menuju kesuksesan. Dalam teori ini ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu directive leadership, supportive leadership, participative leadership, dan achievement oriented leadership. Jadi directive leadership itu pemimpin harus memberikan instruksi yang jelas kepada bawahannya dan menetapkan tujuan yang spesifik. Jadi jika diaplikasikan kepada kasus ini, orang tua ini harus mungkin bisa membuat rencana belajar untuk anaknya dan membuat deadline ya. Yang kedua ya supportive leadership. Supportive leadership ini adalah kepemimpinan yang mendukung, pemimpin yang suportif dan ramah, mudah didekati. Jadi untuk kasus ini si orang tuanya ini mungkin bisa lebih mendengarkan anaknya dan berempati pada permasalahan yang dihadapi oleh anaknya dalam pembelajaran. Ketiga, participative leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk kasus ini orang tua bisa memberikan kesempatan anaknya untuk memilih kebiasaan belajarnya ya sesuai dengan apa yang yang anaknya ini mau. Jadi dan achievement oriented leadership. Jadi ini kepemimpinan yang berdasarkan prestasi, berorientasi pada prestasi. Jadi orang tua ini mungkin bisa memberikan tantangan yang menantang kepada anaknya yang terkait dengan kuliah, seperti mendapat nilai bagus atau meraih suatu prestasi, dan orang tua ini dapat mengasih penghargaan yang sesuai. Soal nomor 2,
yaitu teori leader-member exchange menyatakan bahwa bawahan yang merupakan bagian dari in-group akan menerima perlakuan yang lebih baik daripada anggota out-group. Sebagai anggota out-group, langkah apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkat peluang menjadi anggota kelompok in-group? Jadi, menurut saya yang saya akan lakukan untuk meningkat peluang menjadi anggota kelompok in-group yaitu pertama, menunjukkan komitmen dan keandalan kepada leader atau pemimpin, berkomunikasi secara terbuka dan efektif, memahami ekspektasi dari pemimpin, menawarkan dukungan dan bantuan kepada pemimpin, dan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar. Oke. Dan terakhir soal nomor 3, dalam situasi apa saja gaya kepemimpinan otoritatif dari atas ke bawah sama atau lebih efektif daripada gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif? Ada beberapa, yaitu pertama situasi mendesak dan kritis. Jadi dalam situasi darurat itu, karena tidak banyak waktu, maka pemimpinan otoritatif ini sangat berguna ya dalam pengambilan keputusan yang cepat. Lalu ketika rantai komandonya jelas, seperti misalkan di dalam militer. Ketiga, anggota tim yang tidak atau kurang berpengalaman. Jadi ketika anggota timnya masih belum berpengalaman, seorang pemimpin dapat mengarahkan anggota-anggota itu dengan instruksi-instruksi yang jelas. Lalu terakhir, kurangnya konsensus atau keahlian. Jadi ketika anggota dalam kelompok mempunyai opini-opini yang berbeda-beda, maka seorang pemimpin ini dapat mengambil keputusannya. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Indah bunga di tengah taman, duduk sendu makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu di lain kesempatan.